Oke, baik, kita lanjutkan. Terputus tadi Bang Refli. Ketika kemudian ijazah yang diupload Dian Sandi itu dikatakan sama dengan ijazah yang salinannya diberikan oleh KPU, maka proven apa yang dikatakan oleh Mas Roy. Karena yang diberikan kepada KPU itu adalah official, ya kan? Bahwa itulah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Jokowi yang asli. Oke, Kan gitu. yang kemudian kita yakini, diyakini adalah asli. Ya. Lalu sudah diteliti oleh Mas Roy dengan keahliannya, dengan kesimpulan 99,9% palsu. Paham ya logikanya? Oke. Jadi artinya bahwa apa yang dilakukan Mas Roy sebagai peneliti itu proven, terbukti bahwa ijazah itu memang palsu. Oke, baik. Gitu, ya. By Saya mau research. menanggapi Ya. pertama soal kenapa 310 dan 311 seolah kontradiksi. Saya mau tegaskan bahwa yang kami laporkan itu 27A. Problemnya adalah di Undang-Undang ITE 310 dan 311 digabung dalam sebuah pasal 27A. Itu yang menarik ya. Jadi memang karena digabung maka mau tidak mau dua pasal ini diadakan karena 27A menggabungkan antara fitnah sama pencemaran. Sekalipun terima kasih di Undang ITE hukumannya semua jadi sama. Oke. Yang kedua tadi persoalan gimana sih soal objek? Ya kembali lagi sekarang kan teman-teman menelitinya adalah fotonya Dian Sandi. Saya nggak bilang sekali ya. Saya tetap konsisten foto kopi legalisir. Ya. Sementara ini yang diteliti data kalau buat saya di data sekunder. Sementara kalau ijazah Pak Jokowi data primer. Bentuk isi semua lebih kurang sama lah. Ya. Soal garis apa segala macam itu kan sebenarnya bukan substansi. Nah, yang legalisir juga masuk sekunder ya, yang dari Bang Bonatua ya. Dari sini bilang palsu, dari sini bilang asli. Ya. Kalau saya sebodoh pengetahuan saya, karena memang yang diteliti berbeda objek, primer sama sekunder. Sehingga hasilnya akan beda. Karena gimana kalau melihat dokumen palsu itu kan harus diteliti ketebalan kertas, jenis kertas, jenis tinta, lebar tinta, bentuk macam-macam hologram, emboss dan segala macamnya. Ini kan bisa dilihat secara fisik langsung, Mbak. Nggak mungkin dilihat dari foto, ketebalan kertas dan segala macam udah beda gitu ya. Seperti mungkin sederhananya kita meneliti daun, yang diteliti daunnya, bukannya foto daun atau scan-nya daun, nggak bakal ketemu ya klorofilnya seperti apa, jalur pipe-nya apa mineralnya seperti apa, nggak bakal ketemu. Jadi ini berbeda objek. Nah, yang kami sayangkan juga sudah beda objek, tiap hari bicara di media ini palsu, bahkan 1 miliar % palsu, rusak kambangkan Jokowi. Kalimat-kalimat ini yang kita lihat kok jadi mensreanya nih lebih ke fitnah gitu ya. Sehingga, tapi kami nggak mau mendahului, kami laporkan ke polisi, biar polisi yang memeriksa apakah ini masuk fitnah atau tidak, kami pecahkan dengan proses hukum. Oke, mensreanya fitnah. Nanti ya direspon. Saya ke Bang Bonatua dulu. Saya ke Bang Bonatua. Tadi kita mau tampilkan ya, karena ada beberapa salinan ijazah yang sudah dilegalisir, yang dipakai dalam kontestasi, baik itu ketika pemilihan gubernur dan juga pilpres. Mungkin bisa ditampilkan hasil analisanya, Bang Bonatua. Oke. Jadi sekalian nih tadi menjawab, tadi disinggung Bang Semar ya. Saya kan beberapa kesempatan di media saya sebut ini identik. Jadi yang saya bilang identik itu adalah informasi yang ada di ijazah data sekunder saya dari KPU dengan yang data pendukung yang dikeluarkan oleh Pak Dian Sandi yang kebetulan dijadikan Mas RRT sebagai sampel. Oke. Nah, ada 32... Mau berdiri menjelaskan silakan Bang Bonatua. Ada 32 informasi yang saya periksa kesamaannya antara punya ijazah yang 2019 sampai 2014, 2012, 2010 ini sama semua karena satu dekan. Jadi otomatis ini jadi hanya 2019 dan versi Pak Dian Sandi. Seperti itu. Jadi yang saya periksa itu ada gambar, tulisan cetak dan tulisan tangan. Nah, ini yang semua sama security nih, security watermark ini. Itu tadi yang dibahas ya. Iya. Watermark dan emboss mungkin tidak terlalu kelihatan di kamera, tapi tulisannya adalah jenis sampel ijazahnya tidak kelihatan begitu ya Bang ya? Iya. Oke. Jadi memang di data saya nggak kelihatan tuh watermark sama emboss. Nah, tapi yang ini semua ini identik Bang Semar. Jadi yang saya maksud identik itu sama, itu adalah antara fotokopi data sekunder dengan Pak Dian Sandi. Seperti itu. Nah, apa kelebihan data saya, data dari KPU ini? Ini yang nggak dipunya dari Pak Dian Sandi, yaitu legalisir. Nah, legalisir ini beda-beda. Yang 2019 ini ada warna biru, dekannya juga beda, Pak Dr. Budiadi. Nah, ini tadi saya singgung nih, Mbak. NIP-nya? NIP-nya ini nih 18 digit. Ya. Ini sudah memenuhi peraturan Kepala Badan nomor 22 tahun 2007 tadi. Tapi yang ini enggak. Karena dia baru model lama. Oke. Nah, yang kedua lagi yang 2009 ini memenuhi
tidak patuh pada Undang-Undang 30 2014. Itu tadi yang soal administrasi Iya, ya. soal administrasi. Ketika Karena yang lain- dilegalisir ada tanggalnya atau tidak. Iya, karena yang lain itu kan masih di bawah 2014. Nah, jadi maksud saya tadi adalah ada kelebihan dan kekurangan dari data yang saya pakai di KPU. Tapi saya confirm bahwa itu satu-satunya data sekunder, data yang paling tinggi saat ini levelnya untuk diteliti. Gitu, Mbak. Oke, karena keterangannya itu asumsi melalui data atau keterangan KPU, salinan berstatus verified but not clarified. Ini mau saya terangkan. Oke. Jadi yang dari KPU ini harus asumsi kita harus jaga. Yang dari KPU ini verified. Oke, Karena di Undang-Undang Pemilu itu ada 2 tahap verifikasi, verifikasi administrasi dan verifikasi klarifikasi. Oke. KPU tidak pernah melakukan klarifikasi. Ya. oke. Dia hanya verifikasi sifatnya admin. Oke, jadi yang membedakan apa yang dilakukan Bang Bonatua dan Mas Roy adalah penelitiannya. Ya. Kalau Bang Bonatua lebih ke arah administrasinya, Administrasi. begitu ya, Tapi hasil kami, itu. kami dipertemukan. Ternyata karena sampel mereka yang dipakai Pak Dian Sandi sama dengan yang kuteliti, ya berarti jadi nyambung. Data kami menjadi saling melengkapi. Oke, Seperti itu. tapi untuk Bang Bonatua sendiri, untuk mengatakan ini asli atau palsu, Masih ada tahap lagi, satu lagi tuh. Oke. Otentifikasi. oh ya, oke, yang terakhir ya. Habis dari sini kita mau menuntut mungkin ke CLS supaya nanti ada KPU membuat peraturan pelaksanaan turunan supaya ini serahkan ke Andri dan Andri melakukan otentikasi baru Oke. ketahuan asli atau tidak. Oke, Seperti itu. oke, saya ke Bang Mardiansa, mungkin ada komentarnya karena tadi sudah dijelaskan begitu Bang, gambarannya kira-kira seperti itu, silakan Bang. Iya, nggak apa-apa, kita dengar penjelasannya. Tapi memang yang saya tangkap waktu itu, Bonatua sampaikan dari 3 salinan ijazah ini dapat ya, dari beberapa periode pemilihan ini diikuti oleh Pak Jokowi, itu identik. Dan Bonatua juga sampaikan bahwa ini memang baru terklarifikasi, belum ada autentifikasi dan lain sebagainya. Dan tadi disampaikan juga bahwa ini data yang tertinggi. Jadi data yang dipakai Roy Suryo dalam menyampaikan bahwa itu palsu-palsu, data yang paling rendah kayaknya. Ngaco banget. Jadi nggak bisa digunakan sebenarnya. Dan tadi Mas Rifai udah sampaikan juga bagaimana Pendidikannya apa mungkin sih ini? memeriksa embos dan lain sebagainya. Sekolahnya Sedangkan apa, Pak nggak Jokowi jelas. sendiri Komentarnya ijazah apa, saya nggak tidak jelas. pernah ada salinannya sebelumnya. punya legal standing. Kan begitu ya, makanya saya selalu menghargai apa yang dilakukan oleh Bonatua. Dia melakukan hal yang tepat itu. Ketika meminta salinan yang resmi disampaikan Pak Jokowi dan didapat, baru dilakukan penelitian. Saya mau komentar juga. Bukan belum pernah, jangankan memegang ijazah aslinya Pak Jokowi. Salinan yang dipegang Bonatua aja Rasulullah belum pernah dapat itu. Tapi sudah berani menyampaikan bahwa itu palsu. Yang digunakan itu adalah apa yang diupload oleh Dian Sandi, yang itu yang diklaim. Nah ini persoalannya, menurut saya akhirnya kita masuk pada perdebatan yang dari dasarnya saja sudah tidak tepat dilakukan. Justru saya menarik yang dilakukan Bonatua ini gitu. Nah Oke. ini iya karena ini kan sesuatu yang memang resmi didapat, salinan yang resmi, yang itu penting juga untuk dilakukan penelitian, silakan saja kan gitu ya. Nah kalau misalnya yang dilakukan Rasulullah saya rasa ya tidak kompeten untuk Oke, diperdebatkan. Mas Roy, berarti sampelnya harusnya yang diteliti adalah Ya, iya dong. seperti yang Orang bicara didapatkan orang secara palsu, resmi tapi gitu ya. jangankan dia pegang ijazah asli Pak Jokowi, kan gitu ya. Lihat aja baru, Bentar. sebelum Baik. lihat, Statement sebelum ijazah nyentuh dan lain asli. sebagainya Oke, sudah iya, menyampaikan kalau bahwa itu kita ada palsu-palsu, ya. kan itu nggak masuk akal Oke. sehat kita ya. Oke. Mas Roy. Orang ngomong itu harus jelas latar belakang pendidikannya. Ya, jelas betul ini Fakultas sekali lagi. Kesehatan, Legal saya. standing. Balik lagi. Ya saya punya dokter di bidang IT. Gak ada soal benar. Jadi dia apalagi nggak punya apa-apa. Orang sospol ngomongnya itu satu. Dan saya sudah teruji tadi pun di sidang. Saya sudah diakui, sertifikasi sudah diberikan, kemudian penghargaan sudah diberikan, dan itu di depan hakim loh ya, di sidang. Dan ini saya ingin terangkan sedikit ya. Kalau tadi orang bilang scan itu sama dengan foto. Adik-adik juga bisa lihat, ini loh namanya kamera foto. Untuk memotret foto tuh kamera tuh bentuknya kayak gini. Ini kamera, ya. Kalau scanner yang untuk hasil scan itu kayak gini. Ini namanya scan, ya. Jadi ini adalah scanner, hasilnya scan. Kalau ini kamera, hasilnya foto. Dan ini satu lagi, Pak Rifai, yang saya pakai pada saat saya ke UGM memeriksa primary evidence yang namanya skripsi, yang tertulis namanya Joko Widodo, itu adalah kamera foto profesional. Kamera foto yang hasilnya adalah RAW, bukan JPEG. Ini yang moto adalah? Saya sendiri. Oke. Dan itu yang menyerahkan ke saya adalah orang namanya Profesor Wening Udasworo, Wakil Rektor 1 UGM. Dan tadi kuasa hukumnya ada.
dan mengiyakan. Ya. Yang kedua yang menyerahkan ke saya namanya Dr. Ari Sujito, Wakil Rektor 4. Ya. Jadi ini saya periksa langsung, bukan orang lain, bukan hanya dapat file JPEG dari Kagama nggak jelas. Ya. Ini saya sendiri yang megang, saya sendiri yang motret. Hasilnya apa? Kalau kamera profesional Pak Rifai, itu bisa menghasilkan gambar. Kalau kertas putih ya putih. Ini kertasnya putih. Ini kertas baru. Tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Tahunnya 85. Ini kelihatan jelas sekali bedanya. Ini kertas lama. Tahun 85. Masih ketikan manual. Nama orang yang sama di sini masih tertulis Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Betul. Karena Dr. Insinyur Ahmad Sumitro masih doktor pada tahun 85 pada saat ini. Tapi di sini sudah ditulis profesor. Kan nggak mungkin. Profesor Ahmad Sumitro menurut putrinya sendiri. Ini putrinya sendiri yang mengatakan, yaitu Mbak Aida Greenberry. Beliau baru dikukuhkan menjadi profesor, mengucapkan pidato pengukuhan pada tanggal 22 Maret 1986. Setelah ini. Jadi kok bisa ini tertulis profesor? Jadi ini sudah jelas. Dari kertasnya saya berbeda dan ini hanya bisa terjadi kalau kita menggunakan kamera yang benar. Kamera foto, Pak Rifai, bisa menghasilkan. Dan kamera ini adalah kamera identifikasi yang selalu saya gunakan untuk memeriksa bukti, untuk merasa, dan ini sudah sering digunakan juga untuk membantu kepolisian ketika saya menjadi ahli. Baik, berarti itu gambaran ya, foto dan scan berbeda. Beda banget. Tapi Mas Roy belum merespon tadi yang disampaikan. Iya, iya. Mengapa kemudian sampel, tunggu sebentar. Mas. Enggak, saya juga Mengapa sedikit aja. Tadi kemudian saya belum sampel selesai, yang Mbak Elvira. diteliti bukan sampel yang tadi kelasnya tadi disebutkan Iya. adalah Sudah, kelas yang... Pak Bonatua, Dr. Bonatua, Silalahi, Dr. Leoni Lydia, dan teman-teman dari Bon Jovi, itu setiap kali kita berkomunikasi. Bahkan ketika ngambil sampel dari KPU, Pak Bonatua keluarnya ketika masih ditutup, sama saya keluarnya. Ya, Jadi makanya saya Mbak tahu Elvira, saya pasti. 10 detik aja. Saya tahu pasti. Minta waktu Saya 10 tahu detik ya. pasti. Bang Dr. Mardiansyah. Leoni lulusan ITB. Ya. Kan UGM kan? Loh, memang bukan UGM, tapi dia dokter. Dia pertanyaan Dia masalahnya. Loh, tapi dia dokter. Tapi dia Mbak- dokter. Mbak Elvira. Sudah mulai disertasi. Ini Ada pertanyaan dokter nggak? lucu buat saya. Ada dokter nggak? Ya. Ini Andi Oke, Aswadi. Bang Saya Mardiansyah. akan menjelaskan. Elvira, Online. saya akan menjelaskan Ijazah ini ya. online. Oke, juga. sebentar, Bang Mardiansyah sebelum ke boleh Bang Andi. kalau bukan UGM, kalau sudah izinkan boleh. Iya boleh lah. Punya ilmu Pak. Saya 10 detik aja. Anda bukan Saya master, cuman Anda bukan magister, minta bukan apalagi merespon, dokter lah. Bang Aduh, Bonatua. Jauh banget ini. Kan ketika disampaikan bahwa saya tidak akan masuk kepada area palsu atau asli, tapi saya lebih ke kebijakan publiknya. Karena kalau saya masuk di situ, saya bisa berseberangan dengan Roy Suryo. Nah itu kan bisa dimaknai bahwa Bonatua juga meyakini bahwa itu asli. Ya, betul. Kan begitu ya? Enggak juga lah. Nah ya makanya, Enggak. makanya saya butuh klarifikasi Ini sesat. itu. Orang nggak Karena punya itu kan ilmu, yang disampaikan pemikirannya Bonatua sesat kan, kayak gitu. betul nggak disampaikan? Benar. Betul. Nggak usah. Nah ini benar nih disampaikan gitu loh. Nah sehingga kita butuh klarifikasinya. Apakah statement Bonatua ketika menyampaikan Ini bahwa saya ilmunya tidak katanya akan masuk softball tadi. pada area asli palsu, Nggak jelas banget. karena kalau saya masuk itu saya bisa berseberangan dengan Roy Suryo, itu dimaknai bahwa itu keyakinan adalah asli. Nah silakan Ini dijelaskan. diketawain dokter Rifai. Bukan berseberangan. Saya Iya. peneliti itu punya kode etik. Tuh dengarkanlah. Artinya saya itu Punya telinga dipakai harus ya. mencari penelitian terdekat ke saya. Nah, Penelitian terdekat saya adalah RRT punya. Yes, tuh. Makanya saya itu meneruskan punya mereka. Nah, Artinya saya tuh juga dengerin. tidak Telinganya ingin dipakai. bertabrakan. Iyalah. Jangan Kecuali marah-marah. nanti misalnya Jangan tiba-tiba marah-marah. RRT Berseberangan, meninggalkan, bukan maka bertabrakan. waktu itu. Oke, sebentar. Berseberangan, bukan bertabrakan. Mas Roy, sebentar. Bang Bonatua mungkin bisa diulang begitu ya. Bertabrakan sama berseberangan agak berbeda lengkap itu begitu. maknanya. Bentuk Jangan klarifikasi diganti Bang dong. Bonatua. Dia hanya pakai mulutnya Tunggu, aja. sebentar Nggak pakai Bapak-bapak, mata dan sebentar. telinga. Bang Bonatua silakan. Jadi Allah memberikan gini mata Pak. dan telinga kok nggak dipakai. Setahu saya yang di sini di dalam perkara ijazah Pak Jokowi ini hanya ada dua pihak, peneliti dan loyalis. Kebetulan iya, pembela Pak Jokowi itu semua loyalis. Setahu Punya saya ada ilmu peneliti. Saya bukan Sama loyalis. pengacara maksudku, Saya sorry. bukan loyalis. Ya. Saya lawyer. sama pengacara. Loyalis punya ilmu nggak? Nah, kebetulan karena mereka peneliti, saya peneliti, maka saya bergaul sama peneliti dong. Iya. Dan kami selalu terbukti efektif. Teknik saya, kita selalu transfer data. Oh, jadi berseberangan. Bukan berseberangan, kita sama-sama meneliti Bang. Tapi telinganya nggak kami, dipakai juga ini. Aduh. apa istilahnya, estafet. Estafet. Iya. Gitu. Ya, ya, ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nggak kode apa-apa. etik. Nggak apa-apa juga. Kalau kita bicara tentang ya orang yang mau Gini, saya boleh. meneliti Nggak usah panik, dengan Bonatua, sebuah nggak apa-apa juga. metodologi, dengan ilmu pengetahuan, dengan pengalaman, ya beda kelas lah dengan Iyalah, orang yang kelas dengan cuma orang yang sekedar asal membela saja.
Gitu loh. Kita Saya membela merasa juga pakai ya, data kita ini seperti mau menangkap ikan di kolam. Kita sudah hati-hati sekali. pakai Ikan teknologi. itu kita mau tangkap karena airnya jernih. Tiba-tiba datang orang-orang yang kemudian hanya ingin membuat kolam itu gaduh dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang terjadi adalah kita kemudian tidak ada clarity, tidak ada sesuatu yang membuat ini jernih. Karena Anda hanya ingin mengubek-ubek kolam itu agar kemudian keruh. Jadi kalau misalnya ada kata-kata wah, kemudian ini nggak benar dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bicara ijazah itu baik penampakan pertama maupun sampai penampakan terakhir harus konsisten. Karena harusnya berasal dari satu sumber yang sama. Kalau kemudian tidak konsisten dan itu juga ditampilkan di institusi resmi, this is a big question. Saya kira rakyat Indonesia tidak bodoh untuk melihat ini. Makanya saya katakan from the beginning, kalau Anda punya strong evidence yang namanya ijazah so-called asli, Tunjukkan. Anda akan tunjukkan di tahap awal. Kalau Anda kemudian baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 dan Anda katakan itulah yang asli, saya katakan goblok semua kita. Oke. Ya. Baik. Jadi intinya juga gini. Biar berbicara data. Tunggu sebentar Mas Roy. Bang Andi dulu, Bang Andi dulu. Oke. Kita kan harus menjelaskan juga memberikan pencerahan kepada publik, nggak bias mengenai skripsi itu. Yang dikatakan ini kan oleh Roy Suryo tadi. ya. Itu dapatnya dari file Kalau apa? itu warnanya kan putih banget. Enggak, ini dia dapatnya dari apa? Kalau ini Anda kan pegang warnanya skripsinya kan enggak? bisa diam nggak? Enggak, Anda Ditampilkan pegang ke skripsinya orang. enggak? Tolong dikasih tahu. Enggak, Oke. Anda pegang skripsinya enggak? Baik. Saya pegang Saya bisa skripsinya. menjelaskan, saya tidak bisa Dari menjelaskan rektor. kalau dia ribut. Tunggu sebentar. Ditampilkan ke Dari kamera rektor. mungkin. Ini orang dapatnya dari nggak jelas, dari pinggir jalan pungutan nggak Oke, jelas ini. bisa di zoom. Nggak Bisa di zoom, ya. equal dah. Oke, Nggak. ini Bang Andi. Ini apakah Nih. ini filenya? Nih putih Ini nggak? kalau saya bukan. Ini putih nggak? Saya Oke. Bisa lihat nggak? coba lihat ya. Tolong Oke. matanya Yang dipakai. Bang Andi, yang Bang Andi, bukan. Berbeda file. Oke. Beda file. Apa yang ingin dijelaskan Beda Bang file Andi? dari yang nggak jelas. Ini warnanya putih banget aja. Dia gitu tadi loh. kan dilihat dari situ kan putih banget. Oke. Nah, putih banget Oke, ini ini kan putih. coklat. Kelihatan nggak? Ya, artinya kan lusuh nih. Udah lama menandakan bahwa Itu merusak kertas ini data kertas itu. lama. Oke. Nah, ini yang menarik buat saya dibilang Bisa ada ditampilkan. profesor ini. Oke. Ya, profesor. Ya, sebenarnya harus ada klarifikasi. Nah, profesor dari ini mana sumbernya. ya, Sumbernya mana? Tanyain dulu ya, dong sumbernya saya mana. mesti menjelaskan. Tolong diam dulu. Enggak, sumbernya mana dulu? Inilah kalau orang Sumbernya ya, mana? dia bicara saya Saya diam. sumbernya asli. Ketika saya bicara dia Anda selalu sumbernya mengganggu. palsu. Sumbernya Alvira di sini harus tegas. Iya, iya. Alvira Silakan, harus silakan. tegas. Saya ingin memberikan pembelajaran Sumbernya kepada siapa? publik. Karena ini Sumbernya tidak siapa? bias, Baik, nanti ini akan berbahaya dijelaskan. Tunggu dengan sebentar. opini-opini mereka yang ingin Oke, apa? Sumbernya Poinnya apa, adalah Bang Andi? menjerumuskan bahwa itu Sumbernya adalah nggak ada. palsu. Oke, apa? Ini Poinnya ijazah apa? asli yang Poinnya apa? dikatakan palsu. Ijazah itu Poinnya skripsi. adalah Dibilang profesor. ijazah. Oke. Udah Di kacau profesor banget. ini, skripsi, bos, tahun bukan ijazah, 85, ya skripsinya ini, profesor itu, ya, beliau itu dilantik ya, SK-nya itu keluar itu di tahun 85, bos. Tanggal berapa? ya, SK-nya di Tanggal tahun berapa? 85, artinya Tanggal berapa? dalam Jangan bohong peraturan pemerintah itu menggunakan jangan bohong. kalau sudah ada SK itu Mana? bisa mencantumkan Nggak ada namanya. buktinya Oke, SK-nya, mana Ya. SK-nya? Kemudian inaugurasi, Aduh, memang kacau di tahun 86. Mbak, orang nggak punya inaugurasinya. basis ilmu pendidikan Artinya kayak gini nih dah. profesor itu bisa dilekatkan di sini. Aduh, buktinya nggak ada. Dan itu sudah dijelaskan Emang oleh lem profesor dilekatkan di situ. Bu Rektor Ibu Oke. Udah. Oke. oleh UGM. Oke, Bang Andi, Pertanyaannya. pertanyaan saya yang pertama, ini sumbernya Bang Andi dapatkan dari Dari Kagama. dari Nah, Kagama. itu apa? Pertanyaan kedua, tunggu sebentar Mas Roy. Pertanyaan kedua yang kemudian memberikan penjelasan itu adalah Siapa? Dari Kagama. Dari Memberi Kagama. penjelasan Siapa? dari UGM. dari Di UGM. UGM itu ada kok. Pemberitahuan Siapa? ibunya Ada itu dari siapa? Rektor. Oke. Ini jelas, Baik. Mbak. Dari Oke. rektor ada penjelasan Nggak ada. masalah Itu berarti Mas boleh Roy bisa kata merespon. profesor ataupun doktor itu Oke. mengenai Nggak oleh Pak jelas Ahmad Syaiton. tanggal Itu berapa, udah nggak jelas. Dijelaskan oleh bohong lagi nih. UGM. Udah. Oke. Kalau ini saya dapatkan dari Kagama Bel UGM. Karena yang Oke. asli itu ada di Polda Metro Jaya. Oke. Jadi Kagama itu apa? masalahnya Kagama itu apa? Dia anggota inaugurasi yang Kagama dikatakan dia baru menggunakan itu salah besar. Ini bukan anggota Setelah Kagama juga. SK guru besar keluar Mana? bisa digunakan Tanggal berapa, secara Mas? efektif. Oke, baik. Ya, Sekarang satu. Mas Roy. Satu. File saya jelas. Saya terima langsung dari Profesor Wening. Itu adalah wakil rektor UGM pada tanggal 15 April di UGM di ruang 109. Di saksian resmi dan ada videonya. Dia dapat file bentuknya PDF. Ya kan? Ngaku nggak? Siapa PDF? Lah iya, itu file dari siapa nggak jelas. File PDF itu digital. bagaimana Bisa Mas, dikopi. apa tidak jelas? Dia Itu sama bilang dari semua. Kagama. Itu dari Kagama. Satu, dia bukan anggota Kagama.
jelek-jelek Balik begini. lagi. Saya pernah menjadi dewan pakar di Kagama. Ya, Balik silakan cek. lagi. Saya dewan pakar di Kagama. Ya kalau Anda dewan Ya. pakar kenapa? Ya, Yang udah. membuat UGM itu Anda justru downgrade. saya menyelamatkan Ya, UGM dari semestinya tidak seperti orang-orang itu Anda lakukan. yang konyol. So kalau Anda Oh, bangga bentar, terhadap bisa ngomong alumni nggak? Anda, Bisa diam nggak? Bukan orang Anda UGM nggak? tidak Udah, bangga satu terhadap gini. alumni Anda. Ya. Ini berbahaya seperti ini. Justru saya menyelamatkan UGM dari Bagaimana oknum-oknum menyelamatkan UGM? yang Anda tidak membuat lulusan sesuatu UGM, yang ternyata tetapi itu kemudian mendowngrade UGM. ini ngomong jelek banget bukan orang UGM, mulutnya bisa diam nggak itu? Ya itu mulutnya dia Ya. juga mesti diam. Iya. Terus Tapi Mesti apa? tolong mention ya, juga jangan mulutnya ngomong dia. kotor lagi ya. Ketika Jangan saya ngomong kotor. ngomong, Ya, Oke. Bapak satu lagi. Ya. Terus Jangan harus ngomong jeda kotor Mas. lagi. Gini. Kita masih punya Jadi waktu. orang ini Kami harus ya, jeda dalam dulu. pikiran adalah pikirannya sudah butrek kayak gini. Nah, dia udah butrek dia. Udah butrek dia. Oke, baik. Kami jeda dulu, kami kembali sesaat lagi di Head to Head with Elvira.